الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kitab yang berjudul Tanbihul Afham bi Syarhi Umdatil Ahkam. Yang ini berkaitan atau yang bertemakan hadis-hadis ahkam Hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum di dalam Islam Ini merupakan salah satu syarah dari kitab yang bernama Umdatul Ahkam dari kitab yang bernama Umdatul Ahkam min kalami khairil anam yang ditulis oleh Abu Muhammad Abdul Ghani Al-Maqdisi Di antara keistimewaan dari Umdatul Ahkam ini adalah hadis-hadis yang ditulis di dalamnya itu adalah hadis-hadis sahih riwayat Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim saja. Jadi hadis-hadis yang beliau cantumkan rahimahullahu taala adalah hadis-hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim saja. Dan tidak sedikit hadis-hadis yang dikesepakati dalam kesahihannya, kesahihannya Maka inilah mengapa kita perlu mempelajari Umdatul Ahkam ini. Adapun Tanbihul Afham itu penjelasan dari Umdatul Ahkam yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Dan telah diketahui bersama bahwa penjelasan beliau ini merupakan penjelasan yang sangat gamblang, yang mudah difahami oleh kalangan awam Makanya kita pilih dari syarah Umdatul Ahkam ini adalah Tanbihul Afham Kitab ini dibuka dengan Kitabut Thaharah Dibuka dengan Kitabut Thaharah yang secara bahasa Thaharah itu maknanya an-nadhafah, bersih atau kebersihan Itu secara bahasa. Adapun secara syariat yang dimaksud dengan thaharah di sini adalah irtifaul hadas wa zawalin najas. Terangkatnya hadas dan hilangnya najis. Maka ada hadas, ada najis. Kalau hadas itu kotoran yang menimpa jiwa. Artinya apa? Tidak terlihat. Yang menimpa jiwa. Makanya kotoran ini dihilangkan dengan wudu, mandi atau tayamum. Ini namanya hadas. Mengapa sih ketika kita mau sholat kita diwajibkan wudu dulu padahal badan kita bersih kan gitu. Betul kita hanya baru bersih dari najis tetapi belum bersih dari apa? Hadas. Nah, ini namanya hadas. Jadi hadas itu najis yang menimpa apa? Jiwa. Adapun najis itu adalah kotoran yang menimpa badan yang terlihat, itu namanya najis.
Itu namanya najis. Ya. Maka toharo ini membersihkan dari kedua tadi. Ya. Membersihkan diri dari hadas, membersihkan diri dari apa? Dari najis. Ya. Ini disebut dengan toharo ya, secara makna zahir. Ya. Toharo secara makna zahir yaitu membersihkan diri dari hadas dan najis. Ya. Adapun ya toharo ya secara makna batin ya, wahiyya taharatul aqidati wal akhlaqi wal a'mal ya. Yaitu bersihnya akidah, akhlak dan perbuatan seorang. Maka keduanya baik toharoh lahir dan toharoh batin harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Mengenai toharoh batin ini ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ya. Ambillah dari mereka harta zakat yang dengannya bisa membersihkan diri mereka dan bisa mensucikan mereka. Dari apa? Dari kotoran-kotoran batin. Ya. Makanya zakat diantara fungsinya itu membersihkan hati dari penyakit-penyakitnya. Ya. Membersihkan hati dari penyakit pelit, membersihkan hati dari penyakit cinta harta. Ya. Ini ya diantara ya fungsi dari sedekah. Ya. Nah, ini berarti ya kesucian secara apa, Mbak? Batin, toharoh batin. Ya. Kemudian juga ya di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal musyrikuuna najasun." Hanyalah orang-orang musyrik itu najis. Ya. Kalau musyrik aja najis, apalagi kafir. Ustadz, tapi mereka kan bersih badannya. Najis apanya? Batinnya yang najis. Ya. Hatinya yang najis. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa toharoh itu ya ada toharoh batin, ada toharoh lahir. Ya. Toharoh secara lahir itu membersihkan diri dari apa? Hadas dan najis. Ya. Adapun toharoh ya secara batin adalah membersihkan hati ya dari segala penyakitnya, baik yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan akhlak, atau yang berkaitan dengan perbuatan ya. Waqad bada'a al-musannifuna fi fiqhi wal ahaditsil ahkam kutubahum bit taharah ya. Dan hampir ya buku-buku yang berkaitan dengan ahadisul ahkam itu dibuka dengan bab toharoh. Ya. Kenapa? Li'annaha miftahus salat allati hiya akadu arkanil Islam ba'da syahadatain. Ya. Karena toharoh adalah kuncinya salat. Karena toharo adalah kunci daripada sholat, pembuka sholat. Ya. Yang mana sholat itu adalah rukun Islam yang penting setelah rukun syahadat. Setelah rukun syahadatain. Fala sholata illa bitohur. Maka tidak ada sholat kecuali dengan toharo. Oleh karena itu bab toharo ini mesti didahulukan. Karena tidak mungkin seorang itu bisa sholat kalau dia tidak faham toharo. Ya. Tidak faham toharo. Karena toharo itu syaratnya sholat. Ya. Nah, kemudian juga kenapa dimulai dengan bab toharoh ya? Karena
tudzakiru al-muta'allim inda bi'di ta'allumihi bitathiri qalbihi wa ikhlasin niyyah lillahi ta'ala fi talabil ilmi. Juga sebagai pengingat bagi orang-orang yang mau belajar ya, agar membersihkan dirinya, membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit. Ya. Makanya dimulai dengan bab thaharah. Ya. Agar ya lahir dan batin kita itu bersih. Lahirnya dengan menghilangkan hadas dan najis, ya. Batinnya dengan membersihkan hati. Ya. Mengingatkan kepada kita agar ya ikhlas ya dalam mempelajari bab ini. Bi an yaqsida bidzalika wajhallahi wad darul akhirah, yaitu dengan meniatkan dari belajaran ini atau dengan meniatkan dari belajar ya kitab ini ya wajah Allah dan kampung akhirat. Wa hifdz syariatil islamiyah, dan memahami syariat Islam, wa nasyaraha bainan nas, dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Maka ini ya diantara tujuan kita mempelajari ya hadis-hadis atau mempelajari Umdatul Ahkam ini. Ya, makanya dimulai dengan bab thaharah ya. Ini untuk mengingatkan kita ya. Untuk mengingatkan kita ya akan keikhlasan dalam belajar. Keikhlasan dalam menuntut ilmu. Karena itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Berapa banyak ilmu yang kita ketahui namun belum sempat kita amalkan atau tidak kita amalkan, itu dikarenakan sebab utamanya keikhlasan dalam mencarinya. Keikhlasan dalam menuntutnya, mempelajarinya, itu sangat mempengaruhi ya ilmu dalam kehidupan kita. Kemudian ya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis pertama dari bab thaharah ini ya adalah hadis yang sudah tidak asing bagi kita lagi ya, yaitu hadis tentang niat. Karena niat ini merupakan thaharah apa? Lahir apa batin? Nah, thaharah batin. Ya. Thaharah batin. Yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya, dari Umar bin Khattab ya, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam ya berkata, innamal a'malu binniyat ya, hanyalah amal-amal itu bergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa ya. Dan setiap orang itu mendapatkan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih ya. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih ya, maka hijrahnya ya, kepada Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha ya. Siapa yang hijrahnya karena dunia atau wanita yang ia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilai, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan dari hijrahnya ya. Nah, ini hadis yang sudah tidak asing lagi ya. Baik, kita baca penjelasan musannif ya. Hada hadisun jalilun syamilun jami'un. Ini adalah hadis yang mulia ya. Hadis yang agung, ya, hadis yang meliputi segala aspek kehidupan. Ya. Yuhaddisu fihi Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dibawakan oleh Amirul Mukminin Umar ibn Khattab ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa hadis ini ya menjelaskan akan manzilatun niyati minal a'mal, kedudukan niat dalam amal.
Artinya begini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, besar kecilnya pahala dari amal perbuatan kita itu tergantung dengan niat kita. Ya. Besar kecilnya pahala dari amal perbuatan kita itu tergantung apa? Niat. Itu yang dimaksud wa innama likulli imri'in ala ma nawa. Ya. Setiap orang itu mendapatkan apa yang ia niatkan. Dari perbuatannya tersebut, dari amalnya tersebut. Kalau ia niatkan untuk Allah, ia dapat pahala besar. Tapi kalau ia niatkan untuk dunia, ya ia dapatkan dunia itu. Ya. Sesuai yang telah Allah tetapkan untuknya. Ya. Wa annaha syamilatun likulli amalin. Ya. Dan ini mencakup seluruh amal. Artinya, fama min amalin illa biniyat. Tidaklah dari amal kecuali dengan niat. Artinya kalau amal itu, perbuatan itu ya, tidak disertai dengan niat, maka dalam konteks agama tidak dinamakan dengan amal. Ya. Misalnya seorang refleks, tiba-tiba begini, itu ada diniatin apa enggak? Enggak. Refleks itu di dalam konteks syariat tidak disebut dengan apa? Amal. Karena tidak adanya apa? Tidak adanya niat. Makanya fama min amalin illa biniyah. Ya. Tidaklah yang dinamakan amal itu kecuali dengan niat. Ya. Wa madaruhu 'alaiha sihhatan wa fasadan wa sawaban wa iqaban. Dan yang jadi titik perbincangannya ya, itu adalah tentang absahnya perbuatan, sahnya atau tidak perbuatan ya. Apakah pahala atau dosa yang ia dapatkan dari perbuatan tersebut. Itu niat itu menentukan itu. Ya. Niat itu menentukan itu. Ya. Menentukan benar tidaknya perbuatan, menentukan pahala atau ya. Kemudian ya, di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan perumpamaan dengan amalan hijrah ya, dengan amalan hijrah ya. Hijrah itu ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu. Maknanya itu adalah meninggalkan sesuatu. Itu makna bahasa daripada hijrah ya. Adapun yang dimaksud hijrah dalam hadis ini yaitu meninggalkan ya, tempat yang penuh dengan kekufuran dan kesyirikan menuju tempat yang penuh dengan keimanan dan ketauhidan. Ya, hijrah di dalam hadis ini ya. Jadi ini ya adalah sesuatu amalan yang agung. Ya. Dan hijrah ini ya, amalan hijrah ini berlaku hingga hari kiamat. Berlaku hingga hari kiamat. Ya. Kalau di tempat tersebut ia tidak bisa Rasulnya. Adapun makna hijrah kepada Allah yaitu kepada agamanya. Ya. Kepada keridhoannya. Ya. Itu makna hijrah kepada Allah. Adapun hijrah kepada Rasul ya. Maka itu ada dua jenis hijrah kepada Rasul ketika Rasul masih hidup ya. Yaitu dengan apa? Dengan membersamainya. Dengan berusaha dekat dengannya untuk menolongnya, membelanya dan belajar atau ya berkudwah kepadanya. Ini ketika Nabi masih hidup ya. Yang kedua, hijrah kepada Nabi ba'da wafatihi, setelah beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal. Maknanya apa? Hijrah ila atba'ihi ya. Hijrah kepada syariatnya ya.
berhijrah kepada sunnah-sunnahnya, berhijrah kepada muamalahnya, berhijrah kepada akhlaknya. Ini makna hijrah ya, kepada Allah dan hijrah kepada Rasul. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya berikan contoh tentang salah satu amalan hijrah. Maka hijrah ini ibadah. Ya. Karena ini adalah perintah Allah, ini adalah perintah Rasul. Ya. Fal muhajiruna yatrukuna biladahum wa yantaqiluna ila biladil islamiyah. Ya. Maka orang-orang yang berhijrah itu ia meninggalkan kampung halamannya dan berpindah menuju negeri Islam. Agar supaya faham, para muhajirin ini meninggalkan Mekah dan menuju ke mana? Madinah. Dan ini bukan sesuatu perkara yang mudah, ini berat. Ini adalah sesuatu yang berat. Di mana orang meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kebudayaannya, ya, meninggalkan adatnya, ya, lalu tinggal di kampung lain yang dia itu tidak tahu menahu tentangnya. Ini berat. Ya. Walakinnahum ala niyatin syata yatafawatu biha thawabu hijratihim tafawutan kabiron ma'a annal amala wahid. Ya. Tetapi ya, pahala yang didapatkan bagi orang-orang yang berhijrah ya itu berbeda-beda. Walaupun amalannya satu, hijrah ya. Pindah dari Mekah ke Madinah, tetapi pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang berhijrah itu berbeda-beda. Padahal amalannya satu, hijrah, tapi pahala yang dia dapatkan itu berbeda-beda. Kenapa? Karena niat mereka yang berbeda-beda. Faman hajara ilallahi wa rasulihi talaban li thawabillahi wa nusrati lidinihi fadzalikal muhajirul mukhlis alladzi balagha bi niyyatihi ajallal ghayah. Maka siapa saja yang berhijrah karena Allah dan Rasul dalam merangka taat kepada Allah dan Rasul ya, maka yang seperti inilah yang akan mendapatkan pahala hijrah yang sempurna. Karena ia hijrahnya ini ya imtisalan li amrillahi wa rasulih. Dia hijrahnya ini dalam rangka menjalankan aturan Allah dan Rasul, dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasul. Maka pahala yang didapatkan pun besar. Adapun mereka yang hijrah talaban lidunya wa mata'iha, adapun dia yang hijrah ya, karena urusan dunia, baik karena bisnis atau karena lainnya. Artinya ia tinggalkan Mekah menuju Madinah ini karena memang di Madinah dia sudah biasa berdagang gitu. Tujuannya juga dia ingin berdagang. Atau karena di sana ya ada orang yang ia cintai, atau orang yang ia cintai di Mekah itu ikut-ikutan hijrah. Orang yang dia sukai di Mekah dia hijrah, makanya dia juga ikut hijrah. Maka ia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali apa yang ia niatkan. Walaisa lahu fil akhirati min nasib, di akhirat enggak dapat pahala apa-apa. Oleh karena itu setiap amalan atau setiap ibadah yang kita niatkan untuk urusan dunia ya, itu tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun.
Dan niat dunia tadi belum tentu dia dapatkan. Karena apa? Dunia sudah ditulis, ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam kisah hijrah ini, ya. Disebut dengan muhajir Ummu Qais, ya. Dia hijrahnya itu, seorang lelaki ini hijrahnya karena Ummu Qaisnya ikut-ikutan hijrah ke sana. Ya. Akhirnya dia ikutan hijrah ke Madinah. Sampai Madinah, ya. Ternyata Ummu Qaisnya dinikahi sama orang lain. Ya. Nah itu kalau suatu ibadah niatnya untuk dunia, pahala enggak dapat dan dunia belum tentu dapat. Tetapi kalau ibadah itu diniatkan untuk mencari keridhaan Allah, ikhlas karena Allah, pahala sudah dapat. Dan dunia, ya, dunia itu nanti Allah yang ikutkan. Ya. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, siapa yang tujuan hidupnya itu adalah Allah. Siapa yang tujuan hidupnya itu Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusannya. Allah mudahkan urusannya. Dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Berbeda dengan seorang yang tujuan hidupnya itu dunia. Maka Allah akan cerai beraikan urusannya, dibuat rumet, nggak selesai-selesai. Dan Allah jadikan kefakiran tuh di depan matanya, kurang terus. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan yang paling ngenesnya, dunia itu tidak akan ia dapatkan kecuali yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan, ya, seorang yang tujuannya itu akhirat. Tujuannya itu Allah. Semua urusannya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan kecukupan di depan matanya. Dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina, dalam keadaan tunduk. Nah ini menunjukkan apa? Menunjukkan ibadah, ya, jika kita niatkan untuk dunia, itu belum tentu kita dapatkan. Ya. Kalaupun kita dapatkan, itu sudah ditaker. Tidak kita niatkan pun Allah sudah tulis. Gitu. Tetapi pahala tidak. Pahala nggak dapat apa-apa. Makanya walaisa lahu fil akhirati min nasib, di akhirat nggak ada pahala apa-apa. Ya. Oleh karena itu orang-orang yang beribadah riyaan, karena ria, karena ingin cari pujian orang lain, karena makhluk, maka di akhirat ketika dia menagih pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Pergilah cari pahala di sisi orang yang kamu riakan selama di dunia. Artinya Allah tidak memberikan pahala. Karena ketika engkau ibadah, tujuan utamanya siapa? Apakah Allah atau selain Allah? Selain Allah. Maka pergi cari kepada selain Allah pahalanya. Dan saat itu tidak ada yang bisa memberikan pahala kecuali apa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis tentang niat ditaruh di awal. Nah, ini ya, untuk apa? Untuk mengingatkan, ya, bahwa pentingnya kita menjaga niat. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya fawaidul hadis, faidah dari hadis tadi. Yang pertama, bayan ahammiyatin niyati fil a'mal. Penjelasan tentang bagaimana pentingnya niat dalam amal, ya. Artinya niat itu yang akan menentukan apakah amal itu benar atau tidak, apakah amal itu berpahala atau tidak. Itu niat, ya. Dan niat, ya,
Sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, maka nuha al-qalbu, tempatnya itu di hati. Ini amalan hati. La yushtaratu at-talaffudu biha, enggak disyaratkan, enggak diharuskan dilafadzkan. Ya. Karena niat itu ada amal hati, ya. Bukan amal lisan, ya. Bukan amal lisan. Makanya sering orang mengatakan saya ikhlas, tapi hati yang grundel terus. Ya. Dan yang jadi patokan itu amal hati. Ya. Berikutnya al-hathu ala ikhlasin niyah. Ya. Hadis tadi menjelaskan atau memotivasi seorang untuk ikhlas niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka selalu setiap amalan itu, ya, harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Paksakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu yang nanti akan bermanfaat buat kita. Berikutnya at-tahdhiru min iradati dunya bi amalil akhirah. Hadis ini juga mengandung peringatan dari mencari dunia dengan amal ibadah. Wa bayan haqaratu dzalik, dan berisi penjelasan bagaimana hinanya dunia. Jadi kalau kita nyari dunia, ya jangan dengan amal akhirat. Jangan dengan amal akhirat. Karena apa? Karena pahala dari amal itu nanti tidak pernah kita dapatkan lagi. Ya. Berikutnya annan nasa yatafawatuna fi niyyatihim, ya. Manusia itu berbeda-beda dalam niatnya. Ya. Wa anna likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu mendapatkan apa yang diniatkan. Berikutnya at-taharatu minal a'mal, ya. Fala takunu illa biniyat, ya. Suci dari amal itu tidak akan bisa kecuali dengan niat yang benar. Artinya apa jamaah? Amal ibadah yang tidak diniatkan untuk Allah itu adalah amal yang kotor. Walaupun jenis amal itu sholat. Walaupun jenis amalnya itu puasa. Walaupun jenis amalnya itu, ya, zakat. Kalau diniatkan untuk Allah, amalan itu menjadi amalan buruk. Ya. Tidak lagi menjadi amal sholih. Ya. Makanya kata para ulama, amal itu, ya, berpredikat amal sholih, ya, apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Kalau hilang salah satu dari dua syarat ini, maka amal itu sudah tidak berpredikat sholih lagi. Sudah tidak berpredikat baik lagi. Kalau sudah bukan baik, berarti namanya apa? Buruk. Hanya gara-gara niat. Maka niat itu bisa menjadikan amal yang tadinya baik menjadi apa? Buruk. Bahkan bisa menjadi amal buruk menjadi baik. Itu niat. Makanya kata para ulama, ya, gara-gara niat ini, ya, berapa banyak amal yang besar menjadi kecil di sisi Allah gara-gara niat. Ya. Dan berapa banyak amalan yang kecil menjadi besar di sisi Allah gara-gara niat. Ya. Niat pengaruhnya kepada amal perbuatan. Ya. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan, ya, di antara muhasabah, ya, sebelum beramal. Kata Imam Ibnu Qayyim, ya, setiap ibadah yang kita lakukan itu harus dimuhasabah. Harus diintrospeksi, ya. Dan muhasabahnya itu ada sebelum
sedang dan sesudah. Nah, di antara ya muhasabah sebelum beramal ya itu dengan mempertanyakan kepada diri kita untuk apa kita melakukan amal ini. Untuk apa kita melakukan amal ini? Itu di antara muhasabah sebelum amal. Ini penting. Ya. Apakah karena Allah atau karena selainnya? Itu penting. Ya. Nah, ini kalau muhasabah ya sebelumnya sudah salah, maka kesananya amal itu tidak akan pernah bermanfaat. Kalau awalnya salah juga tidak bermanfaat. Ya. Makanya muhasabah yang terpenting itu sebelum amal. Ya. Ketika antum mau ngaji ke sini, itu ada muhasabahnya. Untuk apa saya datang ke sini? Ya. Apakah nggak enakan sama DKM? Ya. Itu niatnya kan macam-macam. Yang duduk di sini nih niatnya nih macam-macam. Dan semua akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa? Dengan niatnya. Maka ada muhasabah sebelum amal. Ada muhasabah sebelum amal. Dan muhasabah setelah amal, ya itu dengan menjaga diri dari sombong, dari ujub terhadap amal tadi. Dari ujub terhadap ibadah tadi. Karena apa? Karena ujub terhadap ibadah itu akan menghilangkan pahala ibadah. Padahal di awalnya ini udah bener nih. Ya, udah bener. Di akhir-akhir ada perasaan ujub. Nah itu berat. Ya. Itu berat. Harus dihilangkan, harus dijaga. Ya. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Qayyim ya. Yang terpenting itu bukan bagaimana Anda beramal. Yang terpenting itu bisakah Anda menjaga pahala dari amal itu supaya nggak hilang. Itu yang paling penting. Ya. Dan banyak sekali ya amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang bisa menghanguskan pahala ibadah tanpa kita rasakan. Ya. Nah, wahada mahallul istishhadi bil hadis, dan ini ya merupakan ya mahallul istishhad, tempat ya di mana dijadikan inti pembicaraan dalam hadis ini, yaitu apa? Pentingnya toharoh, pentingnya bersuci ya dalam beramal, yaitu dengan menjadikan amal itu karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan apa? Dengan menjadikan amal itu di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.